Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri dengan digit NIM 2414301094 dari Prodi STR Keperawatan Reguler 2 Kemenkes Tanjung Karang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai SIMRS. Jadi SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Biasanya digunakan di rumah sakit untuk mengolah seluruh data, informasi, serta proses pelayanan kesehatan, baik medis maupun non-medis. Jadi SIMRS itu menghubungkan berbagai unit di rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, laboratorium, farmasi, kemudian keuangan, sampai ke manajemen rumah sakit. Nah, dengan adanya SIMRS ini, rumah sakit tuh dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, kemudian cepat dan tepat, dan efisiensi juga. Nah, SIMRS sendiri tuh bukan sekadar data buat pencatatan pasien, tapi juga sebagai alat pengambilan keputusan manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian SIMRS ini ada tujuannya. Nah, tujuan utama dari SIMRS antara lain yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan. Jadi kita meminimalisir pencatatan manual dan mempercepat akses informasi pasien. Kemudian ada memperbaiki akurasi data. Jadi kita mengurangi nih resiko kesalahan atau yang disebut human error. Kemudian ada meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Jadi data pasien dapat diakses lebih cepat, kemudian lebih tepat. Nah, selanjutnya itu mendukung manajemen rumah sakit. Jadi sebagai dasar pengambilan keputusan, kemudian perencanaan dan akuntan dan kinerja rumah sakit. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu laporan keuangan, penggunaan obat, dan pelayanan pasien dapat dipantau secara real time. Nah, yang terakhir ada mendukung kewajiban pelaporan. Jadi membantu rumah sakit dalam menyusun laporan wajib seperti laporan Kementerian Kesehatan, kemudian BPJS Kesehatan, dan instalasi lainnya. Nah, kemudian itu SIMRS ini ada manfaatnya. Nah, manfaat SIMRS ini bagi pasien ya terutama. Jadi proses pendaftarannya itu lebih cepat. Kemudian data rekam medis terdokumentasi dengan baik. Jadi sehingga tidak perlu membawa berkas setiap kali berobat. Kemudian ada riwayat kesehatan pasien itu lebih mudah dilacak gitu, sehingga dokter bisa memberikan terapi lebih tepat waktu. Nah, kalau bagi tenaga medis sendiri, jadi membantu dokter dan perawat dalam mengakses riwayat medis pasien. Nah, kemudian ada mengurangi beban administrasi sehingga tenaga medis lebih fokus pada pelayanan kesehatan. Kemudian manfaat dari manajemen rumah sakit sendiri itu memudahkan monitoring keuangan, penggunaan obat, serta manajemen SDM. Kemudian mempercepat penyusunan laporan manajemen dan laporan wajib ke pemerintah. Kemudian bagi pemerintah sendiri itu memudahkan pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Kemudian ada mendukung program nasional seperti Satu Data Kesehatan. Kemudian menjadi sumber data dalam menyusun kebijakan kesehatan nasional. Nah, namun SIMRS sendiri ada kekurangannya nih. Jadi kayak meskipun memiliki banyak kelebihan, manfaat, tapi SIMRS itu juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya itu di biaya implementasi tinggi. Jadi memerlukan investasi besar untuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan pelatihan SDM lainnya gitu. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Jadi jika terjadi gangguan listrik gitu atau server down biasanya bisa terganggu. Kemudian perlu SDM terlatih. Nah, tenaga medis dan administrasi yang belum terbiasa biasanya lebih mengalami kesulitan daripada yang sudah terlatih. Keamanan data, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pasien. Nah, jika tidak dilengkapi dengan keamanan yang kuat, biasanya penggunaan SIMRS ini rentan mengalami kebocoran data. Kemudian SIMRS ini ada data undang-undangnya gitu. Jadi ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Kemudian menetapkan bahwa setiap rumah sakit itu wajib mengembangkan dan menerapkan SIMRS sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada Permenkes nomor 24 tahun 2002 tentang rekam medis. Jadi mengatur kewajiban pencatatan rekam medis
secara elektronik yang terintegrasi dengan SIM RS. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu mengatur pentingnya informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan nasional. Jadi itu penerapan materi singkat yang bisa saya jelaskan. Nah, kesimpulannya sendiri, SIM RS merupakan sistem yang wajib ada di rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan mutu pelayanan kesehatan. Walaupun memiliki tantangan seperti biaya yang tinggi dan risiko keamanan data, penerapannya sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan modern yang transparan, kemudian efektif, dan sesuai regulasi pemerintah. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.